Bayangkan Anda menemukan sebuah negara mungil yang tersembunyi di Asia Tenggara. Sebuah tempat yang terasa begitu hidup namun tetap alami. Bak permata tersembunyi yang menanti untuk ditemukan. Itulah Timor Leste. Meski kecil, negara ini memiliki jiwa yang besar. Dengan deretan pegunungan megah, pantai alami yang belum tersentuh, dan hutan tropis yang lebat. Di tanah ini, sejarah bergema melalui bangunan gereja bergaya Eropa. Masyarakatnya terkenal hangat, dan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang khas. Dalam video perjalanan kali ini, kami akan mengajak Anda menyimak 15 fakta menarik tentang Timor Leste. Dimulai dari nomor 15, Timor Leste adalah salah satu negara termuda di dunia. Terletak di bagian timur Pulau Timor, negara ini berbatasan langsung dengan Indonesia dan menghadap ke Laut Timor. Dulu, wilayah ini merupakan koloni Portugis dan sempat menjadi bagian dari Indonesia, sehingga jejak budaya Eropa sangat terasa. Timor Leste meraih kemerdekaannya pada tahun 2002 dan menjadi negara termuda di kawasan Asia Tenggara. Dengan luas sekitar 15.007 km persegi, wilayahnya bahkan lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Barat. Namun, lanskapnya luar biasa beragam. Dari pegunungan yang menjulang hingga hutan tropis dan garis pantai yang masih alami. Banyak daerah di Timor Leste belum terpetakan secara resmi karena keterbatasan eksplorasi. Iklimnya hanya terdiri dari 2 musim, kemarau dan hujan. Musim kemarau berlangsung dari Mei hingga November, dengan suhu yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Sementara musim hujan membawa curah hujan lebat yang dapat mengubah jalan tanah menjadi lumpur, menjadikan setiap perjalanan seperti sebuah petualangan tersendiri. Pada tahun 2024, populasi Timor Leste diperkirakan mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, terdiri dari 16 kelompok etnis. Sekitar 97% penduduk memeluk agama Katolik. Negara ini juga memiliki populasi yang sangat muda. Lebih dari 60% warganya berusia di bawah 25 tahun, memberikan atmosfer yang penuh semangat, terutama saat festival budaya digelar. Bahasa resmi Timor Leste adalah Tetun dan Portugis. Namun, hanya sekitar 30-35% penduduk yang benar-benar fasih berbahasa Portugis. Sebagian besar menggunakan Tetun atau berbagai dialek lokal. Sementara bahasa Inggris dan Indonesia cukup populer di kalangan generasi muda, meski keduanya bukan bahasa resmi. Tak jarang, masyarakat mencampur 3 hingga 4 bahasa dalam satu percakapan. Meskipun masih tergolong negara kecil dan baru, Timor Leste menyimpan beragam pengalaman menarik yang autentik. Jika suatu saat Anda berkesempatan mengunjunginya, Anda akan disambut oleh masyarakat yang ramah, keindahan alam yang belum banyak tersentuh pariwisata massal, serta budaya yang unik dan bersemangat. Nomor 14. Keunikan dan misteri wanita-wanita Timor Leste di negara ini. Kecantikan tidak ditentukan oleh riasan tebal atau gaya yang trendy di sini. Semakin alami dan kuat Anda, semakin cantik Anda. Wanita-wanita Timor Leste memiliki beragam warna kulit, tergantung pada kelompok etnis dan keturunan mereka. Secara umum, warna kulit mereka cenderung gelap hingga coklat dengan beberapa variasi tergantung pada faktor genetik dan lingkungan. Wajah-wajah berseribu dengan keceriaan, tetapi dengan kecantikan yang tulus dan murni. Anda mungkin melihat mereka duduk di dekat alat tenun dengan terampil menenun ikatan yang cerah. Kain yang mereka buat bukan hanya sekadar kain, tetapi tradisi, identitas, dan sumber kebanggaan bagi wanita Timor Leste. Mereka tidak hanya membuat kerajinan, mereka juga mengelola rumah tangga, terlibat dalam pertanian, menangkap ikan, dan menjual barang di pasar. Mereka tidak hidup untuk bergantung pada orang lain. Mereka hidup untuk bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Para wanita ini setia, tetapi mereka tidak kehilangan kemandirian mereka. Mereka siap untuk berbicara untuk hak-hak mereka dan mengungkapkan pendapat mereka, memberi mereka daya tarik yang unik, baik yang kuat maupun misterius. Ada sesuatu yang tidak biasa yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Senyum wanita yang lebih tua di Timor Leste seringkali merah tua bukan dari lipstik, tetapi dari mengunyah sirih pinang.
Di sini mengunyah sirih pinang bukan hanya untuk orang tua. Itu melambangkan kedewasaan dan rasa hormat kepada leluhur. Bagi mereka, noda merah di bibir bukan tanda-tanda penuaan, tetapi tanda-tanda budaya. Sesuatu yang bisa dibanggakan, bukan disembunyikan. Nomor 13. Daerah laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Apakah Anda suka menjelajahi lautan dan kehidupan laut? Jika demikian, tinggalkan komentar dengan nomor 5. Jika tidak, tinggalkan nomor 4. Pulau Atauro terletak 24 km utara Dili, Timor Leste, di daerah laut yang menawarkan lebih banyak spesies ikan karang daripada di tempat lain di planet ini. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan 643 spesies di perairan sekitar Pulau Atauro. Banyak di antaranya diakini sepenuhnya baru. Lokasi ini adalah bagian dari daerah yang dikenal sebagai segitiga karang wilayah laut di Pasifik Barat dengan jumlah spesies karang yang sangat tinggi dan keanekaragaman hayati terbesar dibandingkan dengan lingkungan laut manapun di dunia. Namun, para peneliti masih tercengang oleh rekor keanekaragaman hayati yang ditemukan di sekitar Pulau Atauro. Mereka menyarankan bahwa daerah ini harus ditetapkan sebagai taman laut. Pulau Atauro akan mengesankan siapapun yang berkunjung dan dapat berkontribusi pada pasar ekowisata yang menarik untuk Timor Leste. Selain itu, Timor Leste adalah salah satu tempat terbaik untuk menonton paus dan lumba-lumba berkat lokasinya di segitiga karang dengan perairan yang penuh dengan kehidupan laut. Negara ini adalah rumah bagi banyak spesies mamalia. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menyaksikan pemandangan megah paus raksasa menyemburkan air atau bermain-main, serta lumba-lumba berenang, tepat di samping perahu Anda. Nomor 12. Transportasi paling beragam dan unik di Asia. Jika Anda berpikir transportasi di Timor Leste seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya, Anda akan terkejut. Berkeliling di Timor Leste adalah petualangan sejati. Di sini sepeda motor mendominasi jalan-jalan. Mobil jarang terlihat dan jalan-jalan ramai dengan berbagai kendaraan, mulai dari kereta roda 3 dan sepeda hingga minibus berwarna cerah. Orang-orang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke pasar, bekerja dan mengangkut barang. Bahkan beberapa sepeda ditumpuk tinggi dengan kargo yang menjulang tinggi di atas pengendara. Minibus kecil di Timor Leste bukan hanya kendaraan penumpang. Mereka juga berfungsi sebagai kotak musik bergerak yang dicat cerah, ditutupi stiker dan dihiasi dengan lampu LED yang berkedip, selalu memainkan musik ceria sepanjang perjalanan. Timor Leste memiliki pemandangan yang menakjubkan, tetapi jalannya bisa menjadi tantangan yang cukup. Jalan tanah bergelombang dengan lubang, terutama saat hujan, bisa terasa seperti mandi lumpur. Jembatan kayu sederhana berguncang dengan setiap kendaraan yang melintas, membuat jantung Anda berdebar lebih cepat daripada bus di minibus di daerah pedesaan. Moda transportasi utama adalah sepeda dan kereta roda 3. Untuk mengangkut hasil pertanian dan pergi ke pasar, orang-orang mengandalkan sepeda atau gerobak. Jangan remehkan kendaraan ini. Anda akan kagum melihat sepeda yang membawa puluhan karung beras atau gerobak roda 3 yang dimuat seperti mini truk. Nomor 11. Negara miskin dengan orang-orang yang sangat ramah dan tangguh. Ketika orang berpikir tentang Timor Leste, banyak yang mengingatnya sebagai negara miskin kecil yang jarang muncul di peta ekonomi dunia. Memang itu adalah salah satu negara termiskin di planet ini. Dengan lebih dari 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan ekonominya terutama bergantung pada minyak. Namun jika Anda hanya melihat angka-angka, Anda akan kehilangan sesuatu yang istimewa. Timor Leste mungkin miskin secara finansial, tetapi kaya dengan cara yang sedikit orang harapkan ketika Anda menginjakan kaki di negara ini. Jangan heran jika penduduk setempat mengundang Anda untuk secangkir kopi kental atau makanan sederhana, namun sepenuh hati disertai dengan senyuman dan cerita tentang tanah air mereka. Mereka mungkin tidak memiliki banyak kekayaan materi, tetapi keramah tamahan mereka tidak terbatas. Di balik kehangatan itu terletak semangat baja. Setelah berabad-abad penjajahan, orang-orang Timor Leste tidak pernah menyerah dan akhirnya memperoleh kemerdekaan mereka. Meskipun menghadapi kemiskinan, mereka tetap tangguh, optimis, dan bertekad untuk membangun kembali tanah air mereka.
Ada pepatah populer di Timor Leste. Howemat, saya tidak mengenal rasa takut. Dan memang meskipun dalam kesulitan orang-orang Timor Leste terus maju dengan hati yang tangguh, tangan pekerja keras, dan senyum yang tidak pernah pudar. Nomor 10. Budaya. Kopi yang unik. Kopi Timor Leste termasuk kopi organik paling murni di dunia. Tanaman kopi sini tumbuh di daerah pegunungan yang masih asli tanpa perlu pupuk kimia, tetapi menghasilkan biji yang kaya rasa. Itulah sebabnya setiap cangkir kopi Timor Leste memiliki rasa yang kuat dengan sedikit sentuhan coklat. Mampu mengesankan. Bahkan para pecinta kopi yang paling cerdas dalam hal budaya kopi. Timor Leste sangat berbeda dari budaya kopi yang serba cepat di Amerika Serikat. Di sini orang berkumpul selama berjam-jam sambil minum kopi bukan untuk terburu-buru menghabiskannya, tetapi untuk menikmati, mengobrol, dan merasakan setiap momen di kafe tradisional. Anda tidak akan melihat siapapun yang terpaku pada ponsel mereka atau terburu-buru pergi. Sebaliknya, Anda akan menemukan senyuman dan cerita yang dibagikan sambil menikmati cangkir kopi yang harum dengan keluarga, teman, atau kolega. Di pedesaan Timor Leste, Anda tidak akan menemukan kedai kopi mewah seperti Starbucks atau Higlands. Sebagai gantinya, penduduk setempat sering menyeduh kopi di rumah atau di pegunungan. Kopi dibuat dalam pot tanah liat atau aluminium sederhana, menciptakan aroma pedesaan yang mempesona di tengah alam yang menarik. Meskipun Timor Leste menghasilkan kopi berkualitas tinggi, sebagian besar biji kopi terbaik diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Bagaimana dengan penduduk setempat? Mereka minum kopi yang lebih murah, terkadang dicampur dengan gula atau susu kental manis. Tetapi mereka tetap berpegang teguh pada cinta dan kebanggaan mereka terhadap minuman asli mereka. Nomor 9. Kehidupan di Dili. Kehidupan di Timor Leste, khususnya di Dili, adalah ibu kota yang tidak memancarkan rasa alam liar, ketenangan, atau keaslian. Orang-orang di Dili tidak terburu-buru menjalani hidup mereka. Mereka memulai hari dengan secangkir kopi kental di kafe pinggir jalan, mengobrol bersama atau menatap laut di jalan-jalan. Sepeda motor tua menenun melalui lalu lintas pejalan kaki. Sementara pasar tradisional ramai dengan penjualan ikan segar, sayuran, dan kerajinan tangan. Fitur paling luar biasa dari Dili adalah laut biru yang membentang tepat di sebelah kota. Setiap kali Anda merasa panas, hanya beberapa menit jauhnya adalah pantai-pantai murni seperti pantai Area Branca atau pantai Back Beach yang sempurna untuk berenang, santai, atau menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Salah satu landmark menonjol di Dili adalah patung Cristo Rei setinggi 27 meter yang merupakan simbol negara ini. Patung tersebut terletak di atas bukit yang menghadap ke laut. Anda harus menaiki lebih dari 500 anak tangga untuk mencapai puncak, tetapi hadiahnya adalah pemandangan panorama Dili yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam. Duduk di restoran tepi laut, Anda akan melihat lusinan perahu kayu kecil meluncur lembut di atas air biru kehijauan nelayan lokal dengan tangan terampil. Mereka melemparkan jaring hanya 10 hingga 20 meter dari pantai, menggunakan alat pancing yang sederhana namun efektif. Hidup mereka sangat sederhana. Hanya perjalanan singkat selama 30 menit ke laut di pagi hari dapat menghasilkan cukup ikan untuk hari itu. Atau mereka dapat memperoleh 10 hingga 15 dan kemudian bersantai menikmati waktu bersama keluarga mereka. Laut sangat kaya akan makanan laut, sehingga jika Anda ingin makan dan punya waktu, Anda dapat menunggu hingga sore hari saat air surut. Sekitar 100 meter dari pantai untuk mengumpulkan keranjang makanan laut segar seperti kerang berkilauan, kerang montok, atau teripang yang mengintip melalui pasir Dili bersahaja. Namun anehnya damai. Nomor 8. Paspor kuat Timor Leste. Secara mengejutkan, paspor Timor Leste adalah salah satu yang paling kuat di Asia Tenggara. Sebagai bekas koloni Portugis, Timor Leste memelihara hubungan dengan Portugal dan negara-negara berbahasa Portugis. Warga negara Timor Leste dapat bepergian ke semua negara Schengen hingga 3 bulan tanpa memerlukan visa. Jika Anda berencana untuk mengunjungi negara ini, Anda harus menyiapkan dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Warga negara Amerika Serikat dan warga negara dari negara-negara Uni Eropa kecuali Irlandia
dapat memasuki Timor Leste dengan mengajukan visa pada saat kedatangan. Visa on arrival. Visa ini dikeluarkan di Bandara Internasional Presiden Tenicola, Lobato atau Pelabuhan Dili yang memungkinkan masa tinggal maksimal 30 hari. Anda harus membuktikan bahwa Anda dapat menghidupi diri sendiri dengan $150 per hari. Konfirmasi pemesanan hotel atau surat undangan diperlukan, serta bukti rencana perjalanan Anda keluar dari Timor Leste, seperti tiket pesawat pulang pergi atau tiket perjalanan selanjutnya. Harap dicatat bahwa pengecualian visa berlaku untuk warga negara Uni Eropa kecuali Irlandia yang memungkinkan masa tinggal maksimal 90 hari dalam periode 180 hari. Nomor 7. Objek wisata paling murni Timor Leste adalah bekas koloni Portugis selama lebih dari 400 tahun dan saat ini gereja-gereja kuno dari era itu berdiri sebagai saksi sejarah. Banyak gereja menampilkan arsitektur gotik dan barok dengan dinding batu tebal, lengkungan melengkung, dan jendela kaca patri yang menakjubkan. Salah satu gereja paling terkenal adalah Gereja Mota Didli, yang dulunya merupakan pusat gerakan kemerdekaan Timor Leste. Pernahkah Anda mengunjungi sawah Tra? Sering yang sebanding dengan yang ada di Vietnam atau Indonesia? Timor Leste juga menawarkan sawah tering yang luas di daerah pedesaannya, terutama di wilayah barat. Sawah hijau subur yang berkelok-kelok di sepanjang pegunungan menciptakan pemandangan alam yang indah. Terakhir, ada Gunung Ramelau, puncak tertinggi di Timor Leste yang menjulang hingga 2,986 meter. Ini bukan hanya tujuan pendakian yang ideal, tetapi juga tempat ziarah penting bagi penduduk setempat. Di puncaknya berdiri patung Perawan Maria yang menjulang tinggi yang dianggap sebagai simbol suci Timor Leste. Meskipun sebagian besar masih merupakan negara yang belum tersentuh dan tidak dikenal secara luas atau sangat berkembang untuk pariwisata, keajaiban Timor Leste pasti akan meninggalkan Anda dengan kesan yang tak terlupakan. Nomor 6. Umalulik. Rumah suci di Timor Leste terletak di antara perbukitan hijau subur. Umalulik bukan hanya sebuah rumah, itu adalah jiwa dari seluruh budaya di timur. Umalulik berarti rumah suci. Pada pandangan pertama, Umalulik memberi kesan yang kuat dengan desainnya yang unik. Atap tinggi runcing terbuat dari kayu dan daun palem yang memamerkan keindahan alam namun megah. Beberapa rumah dapat mencapai lebih dari 15 meter. Tingginya dibangun seluruhnya dengan tangan tanpa paku atau semen yang mencerminkan keterampilan dan ketahanan pengrajin tradisional. Yang paling menarik tentang Umalulik adalah peraturan yang mengaturnya. Tempat ini sangat sakral sehingga tidak semua orang diizinkan masuk. Hanya orang-orang, biasanya pemimpin klan atau dukun, yang dapat masuk ke dalam untuk melakukan ritual leluhur, mencari berkah, dan melindungi desa. Setiap desa di Timor Leste memiliki setidaknya satu Umalulik yang dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai harta suci. Rumah-rumah ini tidak hanya mewakili kepercayaan spiritual, tetapi juga melambangkan solidaritas masyarakat. Selama festival penting, orang-orang berkumpul di sekitar Umalulik untuk melakukan ritual tradisional, menari, bernyanyi, dan berbagi cerita legendaris tentang leluhur mereka. Apakah Anda tahu tempat lain dengan rumah-rumah suci yang unik seperti itu? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Nomor 5. Makan dengan tangan merupakan ciri budaya masyarakat Timor Leste. Sama seperti Indonesia, makan dengan tangan adalah praktik budaya yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari di Timor Leste. Saat makan, orang Timor hanya menggunakan tangan kanan mereka karena tangan kiri dianggap najis dalam budaya mereka. Makanan biasanya diambil dalam porsi kecil yang dikombinasikan dengan nasi dan rempah-rempah untuk menciptakan rasa yang harmonis tepat di ujung jari sebelum membawanya ke mulut. Hidangan populer seperti ikan sabuko, ikan panggang yang direndam dalam asam jawa, batardon, jagung rebus, atau pada terasa lebih enak jika dimakan dengan tangan, seperti yang dilakukan penduduk setempat selama beberapa generasi. Selama makan keluarga atau perayaan tradisional, setiap orang berkumpul di sekitar piring besar, berbagi makanan dari hidangan bersama. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keramah tamahan, tetapi juga mengungkapkan kasih sayang dan rasa hormat bagi mereka yang ada di meja. Jika Anda mengunjungi Timor Leste, apakah Anda bersedia makan dengan penduduk setempat?
Nomor 4, dasi dan pasar Thai simbol Timor Leste. Jika ada satu hal yang merangkum semangat dan identitas Timor Leste, itu adalah tis kain tradisional buatan tangan yang penuh dengan kerumitan. Tis ditenun seluruhnya dengan tangan dari katun dan diwarnai dengan bahan-bahan alami. Tis dibuat menjadi pakaian tradisional. Orang-orang Timor Leste mengenakan tis pada acara-acara khusus seperti festival pernikahan dan upacara adat. Laki-laki biasanya melilitkan tais di pinggang mereka atau memakainya sebagai selendang. Sementara wanita mengikat veto yang memeluk tubuh seperti gaun panjang yang anggun. Yang khususnya istimewa adalah bahwa setiap bagian tais mencerminkan asal-us dan status sosial pemakainya. Beberapa pola dan warna bahkan digunakan untuk membedakan suku-suku yang berbeda di seluruh Timor Leste. Jika Anda ingin memiliki sepotong tis yang autentik, tidak ada tempat yang lebih baik daripada Pasar Tais, pasar tradisional yang terkenal di ibu kota Dili. Saat Anda memasuki pasar, Anda akan terpesona oleh ratusan tais warna-warni yang tergantung di mana-mana. Masing-masing dibuat dengan jam bahkan minggu kerja yang cermat. Para pengrajin ingin berbagi cerita di balik setiap pola teknik menenun dan rahasia keluarga dari kerajinan ini. Namun tis bukan hanya untuk pakaian. Di Pasar Tais Anda dapat menemukan tas, hiasan dinding sal, dan souvenir unik yang terbuat dari kain ini. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berkunjung, apakah Anda ingin membeli sepotong tais atau barang yang terbuat dari tais? Beri komentar dengan angka 7, jika ya atau 9. Jika tidak, terima kasih. Nomor 3. Festival paling meriah di Timor Leste. Jika Anda mengunjungi Dili pada bulan Februari atau Maret, Anda akan berkesempatan untuk merasakan Karnaval Timor. Festival ini mengubah seluruh kota menjadi panggung besar musik, tari, dan kostum tradisional. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat Timor Leste untuk merayakan identitas nasional dan kemerdekaan mereka setelah bertahun-tahun berjuang. Puncak dari festival ini adalah parade jalanan di mana ribuan orang mengenakan pakaian warna-warni, menari dan memamerkan seni tradisional. Anda mungkin melihat penari mengenakan topeng menabuh genderang mengikuti irama Afrika atau kelompok samba yang penuh energi yang mengingatkan pada Karnaval Rio. Berbeda dengan kegembiraan Karnaval Timor, festival budaya dan musik Ataro menawarkan pengalaman artistik yang lebih intim yang menghubungkan orang-orang dengan alam. Festival ini diadakan di Pulau Ataro yang indah. Terkenal dengan terumbu karang yang menakjubkan dan gaya hidup yang damai, festival ini menampilkan seniman lokal yang membawakan lagu-lagu tradisional, tarian dan berbagi cerita kuno tentang nenek moyang mereka. Instrumen rakyat seperti gitar lokal drum bongo dan gong perunggu menciptakan melodi yang mempesona membawa pengunjung ke dunia lain di mana waktu melambat dan musik adalah jiwa kehidupan. Selain itu, festival ini mencakup kegiatan yang difokuskan pada perlindungan lingkungan seperti pembersihan pantai, penanaman pohon dan meningkatkan kesadaran tentang konservasi ekosistem laut. Jika Anda ingin benar-benar memahami orang-orang dan budaya di sini berencana untuk berpartisipasi dalam setidaknya satu dari festival-festival ini, atau bahkan keduanya untuk sepenuhnya merasakan keajaiban Timor Leste. Nomor 2. Hidangan unik. Jika Anda berpikir Timor Leste hanya memiliki pemandangan yang indah dan kopi yang enak, Anda telah melewatkan harta karun, rasa yang dipengaruhi oleh budaya Portugis, Indonesia, dan adat istiadat setempat. Tape adalah hidangan fermentasi yang terbuat dari beras atau singkong dengan rasa manis, asam, dan sedikit alkohol. Makanan tradisional ini dinikmati sebagai hidangan penutup atau terkadang digunakan untuk menyeduh anggur beras jika Anda menikmati makanan fermentasi seperti kimchi atau acar tape pasti akan menjadi pengalaman yang mengasyikkan. Kaul adalah hidangan yang dipengaruhi oleh masakan Portugis, tetapi memiliki sentuhan Timor Leste-nya sendiri. Nomor 1. Biaya hidup di Timor Leste. Jika Anda mempertimbangkan untuk tinggal di Timor Leste, bersiaplah untuk kenyataan bahwa biaya hidup di sini tidak murah. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di Asia Tenggara. Sewa bisa sangat mahal dengan harga hotel berkisar antara 4 la hingga 100 per malam.
Menyewa apartemen satu kamar tidur akan menelan biaya sekitar 550 per bulan. Utilitas seperti listrik, air, dan internet juga bisa menjadi perhatian karena Timor Leste baru-baru ini mulai mengenakan biaya untuk listrik dan harga internet dapat berkisar antara 180 hingga 230 per bulan. Biaya transportasi tinggi di Dili dengan naik taksi sekitar 2 km dikenakan biaya sekitar 5. Jika Anda ingin menghemat uang, Anda dapat memilih bus umum yang biayanya sekitar 30 hingga 40 per bulan. Makan di luar juga bisa mahal, karena sebagian besar makanan diimpor dengan biaya rata-rata antara 12 dolar dan 18. Jika Anda lebih suka memasak di rumah, perkirakan untuk menghabiskan sekitar 380 hingga 450 per bulan untuk satu orang secara ringkas. Untuk hidup nyaman di Timor Leste, Anda harus menyiapkan setidaknya 1.000,5 dolar hingga 20 per bulan. Ini relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional dan sekitar 50% dari apa yang akan Anda belanjakan di Indonesia. Tetapi, sebagai imbalannya, Anda akan mengalami negara yang murni dan damai dengan pantai yang indah dan budaya yang unik. Dengan biaya seperti ini, apakah Anda akan memilih untuk menetap di sini? Mohon bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta unik dan mencengangkan tentang Timor Leste. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.